ini. Dan kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Dok atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih dan banyak. Nah, memang tugas dari para bisa ini cukup berat Dok. Karena apa? Di lapangan nanti mereka harus bertemu juga mendampingi rekan-rekan juga dari dinas peternakan, pelaksanaan sosialisasi. Jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan segala macam, minimal anggota kami bisa menjawab yang semestinya. Jadi harapan saya nanti tolong disimak betul, kemudian apa-apa yang belum jelas, apa-apa yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Itu mungkin ini undangan dari kami Dok. Terima kasih atas kedatangannya dan mohon maaf bila dalam pengajian kami banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ini berkat dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dandim, di mana yang menyambut saya Bapak Kasdim, dan para Bapak dan Ramil serta para prajurit sekalian. Alhamdulillah saya diberi kesempatan dan dipercaya, istilahnya dipercaya untuk memberikan bekal pengetahuan terkait seputar PMK ini. Jadi istilahnya dianggap mumpuni, tapi ya dulu. Jadi saya nanti dalam penjelasan mungkin akan izin jika ini saya izin berdiri ya, jadi lebih berkuasa. Dan ini memang kita nanti ke depannya karena prosesnya ini kan sebetulnya mulai Mei ya, wabah ini mulai menularkan. Jadi saya cerita secara historis dulu. Masuk di Tuban terlaporkan tanggal 14 Mei. Jadi mulai terlaporkan dari lapangan sampai terbaca Bapak Menteri, karena kita punya sistem integrated sistem kesehatan hewan nasional. Jadi begitu ada inputan di bawah, itu langsung terbaca sama Pak Menteri. Nah itu per hari kita melaporkan pertumbuhannya ada, dan itu kita share di grup Forkominda Kabupaten Tuban, grup sinergi. Jadi di sana itu pertumbuhannya tiap hari ada, dan kita sudah mencapai angka 5.000 kasus saat ini. Alhamdulillah yang sudah sembuh dari Mei sampai sekarang itu sudah sekitar 2.000-an yang sudah sembuh. Pagi ini yang belum diupdate, mungkin paling lama itu setelah dulu, saya masih belum mengikuti lagi. Jadi itu cuma kita lintas sektoralnya itu masih belum terkukuhkan dalam artian kita belum terbentuk gugus tugas seperti Gresik. Mungkin yang jenengan punya rekan-rekan di Gresik atau apa, beda ya Gresik sama Lamongan, karena kita statusnya adalah tertular, bukan status sebagai epicentrum atau daerah wabah. Kalau Gresik sama Lamongan itu wabah, sehingga sudah langsung diambil alih oleh BPBD yang mengkoordinasikan. Jadi langsung ada gugus tugas. Kalau kita ini belum, tapi melihat pertumbuhan kasusnya, maka ke depan insya Allah nanti hari Kamis, bocorannya tadi rapat pimpinan hari Kamis kita rapat lintas sektoral. Jadi siap-siap baik dari TNI, dari Polri, dan Dinas BPBD disuruh rapat untuk pengukuhan gugus tugas. Nah setelah itu apa? Setelah itu ya kita kerja bareng. Nek ada vaksinasi ya kita jalan bareng. Padahal ya wis gitu loh. Di bawah ya ada beberapa yang sudah seperti itu. Nanti
Nanti kalau ada laporan-laporan yang nggak enak yang bisa menimbulkan polemik, ya kita datangi bareng, kan gitu. Nek kurangnya teknis dinas yang menjelaskan, nek wongi resik ya tak pasrahkan jenengan, enaknya diapa iki. Padahal sapinya ini kadang-kadang yang provokator itu bukan yang pemilik sapi ya. Ini yang selama ini kita tangani. Jadi saya dinas itu berat karena apa? Masih belum ada gugus tugas ya. Jadi kita pendekatannya itu biasanya ke tokoh-tokoh masyarakat. Ya kita dekati babinsa sing wis kenal, kayak di Parlemen kan ada Lihati. Nah itu bisa Pak Cinto mendekati Lihati atau apa gitu. Sing sekiranya bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan kan. Kemudian nah ini 87 dan 90 OIE ternyata molor dari 83, 86 3 tahun ya, benar-benar 4 tahun masih di surveillance, baru ditetapkan oleh OIE. OIE itu organisasi kesehatan hewan dunia di PBB, itu yang berhak mengeluarkan bebas dan program vaksinasi. Jadi kayak kita kemarin impor vaksin itu izin dulu ke OIE. Jadi makanya nggak bisa serta-merta Pak Menteri itu langsung mendatangkan, nggak bisa. Dia minta rekomendasi dari otoritas PTNR. Jadi dokter hewan yang jabatannya paling tinggi di kementerian. Nah, begitu sudah punya datanya, bahwa datanya berkembang, baru diperbolehkan untuk impor. Jadi ini prosesnya nanti juga akan lama. Kita pun nanti akan kerja lama, tapi yang moga-moga enggak, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun. Lanjut terus. Ini virus. Oh, ternyata dari tahun sekian itu, saya dulu zaman kuliah itu masih 3 serotype. Sekarang ternyata sudah 7 serotype. Sama kayak ini apa? COVID itu selalu berkembang. Sama kayak ini ternyata. Lanjut terus. Nah, ini daya tahan di lingkungan itu bisa 3 bulan. Makanya kita surveillance dalam tahun itu, tahun berikutnya sampai 3 tahun. Nah, apalagi di Indonesia ini kan kelembabannya bagus. Nah, kelembabannya bagus untuk virus-virus ini. Ini yang penting itu yang terakhir, inaktivasi pada pH di bawah 6 dan di atas 9. Berarti virus ini bisa dimatikan dengan asam kuat atau basa kuat. Gampangane golek jeruk sing paling kecut utawa soda sing paling soda. Lanjut. Nah ini tadi bergula, sapi, kambing, domba, kerbau, babi. Lanjut terus. Virus ini menularkan melalui kontak langsung. Walaupun ada diindikasi dari udara, tapi udara dalam jangka dekat, aerosol pernapasan jangka dekat. Jadi ini ada polangan-polangan atau belantik-belantik. Itu di awalnya laporan yang masuk Tuban itu kita surveillance. Ini ketularannya toko dokter-dokter kita di lapangan itu menanyakan hampir semuanya di garis bawahi dari pasar. Baru beli dari pasar 2 hari lalu, iki oleh toko pasar seminggu lalu. Jadi tergantung kekuatan daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus bisa seminggu baru muncul. Kalau daya tahannya pas lemah, ternak kalau dari ini mesti 2 hari muncul sudah. Terus mulai ngiler, mulai merocot, terus diklang-diklang gitu. Nah nanti ada luka-luka di ini. Jadi lendirnya, kulitnya, keringetnya itu menularkan sebenarnya. Selain dari hewannya itu sendiri, kita, polangannya, pemiliknya itu juga menularkan. Dan ini faktor yang terbesar. Selama ini penularan yang terbesar ya dari orangnya. Orangnya nggak sakit. PMK ini bukan zoonosis, bukan penyakit yang menularkan, yang bikin orang sakit, tapi orangnya ini yang malah nanti jadi agen. Kita pengen, maksudnya kalau pas Japri saya ingatkan, kalau
mau ambil data saya kasih, tapi kalau ke kandang nuwun sewu Pak, ditentukan satu titik aja. Itu karena apa? Di kemarin-kemarin tuh tingkat pertumbuhannya kan masih banter. Kita tidak tahu kaki kita ini ngidet teletongnya sapi yang PMK itu. Terus kita ketemu sama pamong yang sapinya sehat, kita tidak tahu. Nah di situ pamongnya yang ngidet tipe E ini tadi, teletong yang kita anu di sepatu itu bawa ke kandangnya dia. Gitu. Makanya saya minta untuk satu titik, dan itu belum kita jalan bareng ya, kadang-kadang jalan bareng itu nggak disengaja salaman, mari demok sapi nih keluar nih, nah itu menularkan. Makanya kita harus hati-hati sampai seperti itu. Jadi Tuban ini belum ditetapkan oleh Mas Bupati waktu itu, kita sudah actionnya nyemproti di pasar dulu. Jadi begitu dengar Gresik ditetapkan, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto ditetapkan, kita nggak jadi panjang liburnya, Lebaran nggak jadi panjang. Jadi nang pasar nyemprot dulu. Tapi akhirnya tetap bobol. Nah ini kontak tidak langsung melalui pembawa form itu, sepatu, boot, tangan, pakaian. Jadi kalau bapak-bapak seumpama nanti ada acara bareng, yang terutama bapak-bapak yang punya panguripan, punya open-open sapi di rumah, kambing, kalau ada jalan bareng pas, memang nggak mungkin kita harus ke lokasi itu, pulang, upayakan mandi, bersihkan, pokoknya bekas-bekas itu jangan sampai masuk ke kandang jenengan untuk melindungi ternak jenengan. Gitu. Nah, namanya tugas kan, ngiringi komandane nonton sapi sing loro, seumpama gitu, ya mau nggak mau. Lanjut. Nah ini dari tingkat keparahannya. Jadi yang paling marah adalah sapi. Sapi itu yang paling marah sapi perah. Jadi yang kedua adalah sapi potong. Jadi sapi perah, sapi potong yang silangan. Yang silangan itu parah. Terus menurun ke sapi yang lokal. Kenapa gitu? Sapi lokal, sapi putih, sapi Madura itu cepat sembuhnya. Makanya kayak Madura itu kan minim pelaporannya. Madura itu minim pelaporannya. Karena apa? Orangnya tidak melaporkan ke petugas medis karena kedisian waras, dijamoni sama dia, kedisian waras. Luar biasa. Nah, ini kita yang para rata-rata di sapi, kemudian di babi, alhamdulillah sini tidak ada, walaupun sini ada tandon di Peti, itu ada tandon untuk jual beli, itu ada kandang tandon untuk ke Solo atau ke Semarang. Itu alhamdulillah nggak begitu, nggak melaporkan sakit, nggak ada kejadian di sana. Kemudian domba atau kambing. Domba kambing ini seringkali tidak menunjukkan gejalanya. Gejala ya apa? Ya kayak luka di mulut, ngiler. Ngiler itu kan karena ada catu, ada melecak di mulut-mulutnya, di gusi. Keluhan, kalau jenengan lihat sekilas, keluhan itu kadang di lubang-lubang keluhan itu melomot itu apa ya? Rapuh. Jadi gampang sekali, makanya sering dilepas sama peternak itu. Nah, ini gitu. Itu biasanya rodo lama makannya apa gitu, gak lama. Tapi kalau sapi putih nggak sampai gitu, itu sapi-sapi sing merah itu biasanya. Lah kambing ini seringkali kan campur kandang. Kambingnya ini sakit tapi dia tidak menunjukkan sakit, paling cuma ngiler sehari, habis itu ya makan biasa dia, tapi dia membawa nularin ke sapi. Daya tahannya bagus kambing itu. Bahkan di Kerek ya, saya sempat di Kerek di Karangul itu tak buka, kambing itu masih lukanya banyak, tapi buat kerja sapi nih sih kak. Lanjut mas. Nah ini morbiditas itu tingkat penularannya 90 sampai 100%. Jadi ini ada kandang. Kenapa kita disamplingnya kabupaten ini cuma satu wilayah, dua wilayah. Jadi ada 2 sampel itu sudah cukup mewakili Tuban. Karena dasarnya ini 90 sampai 100%. Jadi kalau di kandang itu ada 10 sapi, hari ini terkena 1,
tinggal hitung aja berapa hari lagi semuanya akan kena. Terus pasti kena. Cuma tinggal ada yang gejala macam-macam, ono sing parah, ono sing lindung, ono sing santai aja cuma ngiler kan. Memang jarang kematian, di sapi-sapi besar jarang kematian. Apalagi kalau pemiliknya open. Kalau pemiliknya open, insya Allah tidak sampai ada kematian. Nah, yang bikin heboh, itu adalah kematian di pedet. Di pedet yang usianya baru lahir, biasanya ini. Jadi 6 hari sampai 2 minggu. Pedet itu lonjak-lonjak, tiba-tiba mati karena induknya habis kena PMK. Induknya sudah sembuh melahirkan, anaknya kok tiba-tiba mati. Anak itu ketularan PMK. Laporin nang Pak Igi, nang kecamatan, nang gone polsek, ya kan? Biasanya gitu orang-orang. Ini kita punya datanya ya? Iya, memang benar, dan itu datanya sudah kita input. Tapi data induknya, data anaknya otomatis kita akomodir karena kita belum sempat menangani. Kenapa kok begitu matinya mendadak? Karena virus itu yang paling banyak adalah di ASI. Pedet belum punya kekebalan. Selama 3 bulan, pedet itu belum punya kekebalan yang sempurna. Lah nek wis ngombe ASI sing akeh virusé, otomatis sel darahnya itu kan perang sama virus. Begitu kalah sel darah yang jelek-jelek ini dijeleo masih belum sempurna, disirkulasi ke jantung, akhirnya gagal jantung. Nah, matinya gagal jantung. Sama kayak COVID kan matinya juga gagal jantung. Karena ya itu sel-selnya, makanya kalau di COVID itu kan di oksimetri ya, oksigen di selnya ini. Kalau kurang dari 90 itu berarti dia harus ke rumah sakit, sebaiknya seperti itu. Lanjut. Nah ini masa inkubasinya 1 sampai 14 hari, tapi tidak sampai di sini, tidak sampai 14 hari. Biasanya ya paling lama seminggu, 5 hari sudah muncul. Nah ini gambarannya seperti ini, ada luka-luka. Kalau di lidah tidak kelihatan, biasanya di gusi cukup dibuka ini, itu gusinya ada. Pokoknya ngiler, itu mesti orang satu nih. Nek kepengin orang satu nih, lah monggo nanti pas jalan. Nah sampai yang beberapa parah itu diputing susu, tapi diputing itu tidak terlalu, kecuali kalau dia menyusui. Pincang itu justru di akhir-akhir biasanya. Di akhir-akhir, kalau dia sudah mau makan, nggak makannya itu kan sehari 2 hari. Dia sudah mau makan, sudah istilahnya sudah mulai jenggerek ya, mulai ngangkat kepalanya, sudah nggak begitu demam, itu pincangnya biasanya muncul. Nah itu apa? Fase SID atau fase virus itu mau keluar istilahnya. Banyak-banyaknya, justru fase yang paling menular itu. Nah ini keguguran, tapi jarang, sampai saat ini jarang ada kematian karena itu. Hewan muda ya pedet itu ada. Lanjut mas. Nah ini lebih jelas. Yang muda itu biasanya sini di atasnya gigi itu, gusi-gusi di atasnya gigi itu, karena dia tabrakan sama gigi itu. Sampel pertama saya di Jatirogo, di Sadang itu, kebetulan saya yang ngambil, itu lidah tak tarik itu, gak saya tarik sih, cuma saya pegang, itu semuanya nempel di glove, epitel atau kulit-kulitnya ini, kulit ininya nempel semua di sarung tangan. Waktu itu sapi putih, tapi sekitar 10 harian dia sudah pulih. Sapi putih luar biasa. Lanjut. Nah ini kalau di kaki seperti ini. Nah sebelum terjadi luka ini biasanya bengkak dulu, bembem. Bisa bembung salah satu, bisa bembung dua-duanya. Gitu. Nah ini nanti terkait dengan pengobatannya nanti tak. Lanjut mas. Nah lanjut. Nah ini dasar-dasarnya. Jadi ada SE tentang PMK di Jawa Timur dan Aceh, ada surat edaran Kepala Dinas Peternakan Provinsi tentang kewaspadaan dini
termasuk penetapan wilayah. Lanjut. Nah ini ceritanya yang awal di Gresik. Gresik itu sebetulnya April. Kalau kita kan Mei terjadi. Gresik itu April akhir di daerah selatan. Pekinanom di daerah selatan. Lah dilalah dari yang Lamongan itu dapatnya juga dari Gresik. Mojokerto juga dapatnya dari pasar di Balongpanggang di Gresik. Jadi semua rata-rata di Gresik. Sidoarjo juga sama. Lanjut. Jangan sebaran Mas, langsung ke itu tadi aja. Jadi ini 19 provinsi dan hampir semua 35 kabupaten kota di Jawa Timur itu sudah semuanya terkena PMK. Jadi istilahnya ini agak telat ya saya memberikan ini wis kadung tapi ya enggak apa-apa lah. Nah, kita bisa ngimbangi, bisa cepat nanti. Lanjut. Perbatasan. Nah, ini saya agak bercerita terkait dengan lalu lintas. Terkait dengan lalu lintas, barangkali ada saudara atau apa minta tolong ke jenengan, Pak, aku arep kirim sapi nang iki, tolong dikawal atau tolong ditemani gitu ya. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Yang perlu jenengan ketahui, asal tidak kedua sekarang itu ke Gresik sama Lamongan. Nah ini yang daerah pertama ini sampel dari Dusun Kanoman, Desa Wolu Tengah, Bapak Pasno. Ini surveillance kita itu seperti ini. Jadi milik siapa, ini siapa, sampai gejala sakitnya. Apa nih kalau di jenengan ini istilahnya apa ya, BAP-nya ya, BAP-nya itu seperti itu. Lanjut Mas. Tuh, kok balik ini lagi. Nah ini gambaran apa diapragmatisnya dari koordinasi lintas sektoral. Jadi sini ya melibatkan sampai ke Koramil, yang terbawa Koramil. Jadi Babinsa dan KIE. KIE ini komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita sudah mengadakan penyuluhan di semua kecamatan sudah kita. Jadi penyuluhan selain kita pelayanan daerah-daerah yang memang pelaporan kasusnya tinggi dan cenderung memicu polemik, kita datangi dari dinas. Kemudian langkah yang kedua adalah KIE memberikan penyuluhan. Ini rata di semua kecamatan. Terakhir Kecamatan Semanding kalau nggak salah, Kecamatan Semanding yang terakhir. Soalnya Pak Camate dokter hewan tadi santai. Lanjut. Oh sudah habis. Jadi gambarannya sebetulnya tidak terlalu banyak kalau PMK itu, tapi cetok. Gak banyak tapi cetok. Kalau dilihat itu cetok. Jadi ini kita buka untuk session tanya jawab. Kalau kurang jelas monggo ditanyakan. Langsung aja izin Pak Dokter, Pak Malik, kebetulan tadi kami ini dari saya dari Ramil Semanding. Ini kemarin sudah ketemu sama kami waktu kegiatan di Polsek Pak Malik. Izin kebetulan kami sudah sosialisasi dari sama Pak Camat, Pak Camat dari dokter Iwan juga Pak Duta. Langsung aja yang kami tanyakan. Tadi Pak Camat menyampaikan sudah dibentuk grup Puspika. Mohon dapatnya Parandar kami dimasukkan dari grup biar grup Kapolsek, Pak Camat sama staf dari peternakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kami mendengarkan selesai dari Pak Dokter, belum ada pakaian khusus Pak Dokter ya kalau ada pendampingan. Pakaian khusus, ya soalnya apa? Mulai kemarin ini Babinsa sudah dilibatkan pendampingan. Jadi belum ada pakaian khusus. Ya kan kalau COVID jelas, itu sudah ada. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua,
Yang ketiga itu pendampingan ini Babinsa, Babin Kamtimas itu apakah langsung ke kandang atau gimana Pak Dokter? Soalnya Pak, tadi pun saya melihat penularan ini sebetulnya bukan dari sapinya tapi dari manusia kita sendiri yang menularkan. Dan sampai tidak tahu kita tiba-tiba perintah Babinsa pendampingan nggak tahu dia tiba-tiba ikut di kandang. Habis itu dia ke kandang yang lain, apakah tidak menularkan? Oleh karena itu mohon dijelaskan Pak Malik cara pendampingannya gimana. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin langsung saya jawab ya. Nanti kalau mau ada nanya lagi monggo. Ini langkah yang bagus. Memang ini saya tunggu kemarin itu. Yang baru masuk kemarin itu Kapten Khairil Anwar. Baru itu aja. Kebetulan yang dari ini pasti Pak Praitno ya. Belum. Jadi teman-teman dari TNI ini yang saya tunggu. Jadi ini nanti begitu kita masukkan Pak Praitno bisa langsung semuanya masuk, semua dan ramil bisa masuk. Gitu. Kemudian pakaian khusus memang karena kita itu belum kondisi istilahnya darurat bencana, ditetapkan darurat bencana. Jadi kita swadaya itu seadanya. Waktu COVID kita sumbangkan ke COVID, waktu kita butuh sendiri wis entek, nggak ada. Nah, akhirnya kita pakai apron. Insya Allah ada. Kalau nanti jalan mendampingi vaksinasi atau ada surveillance yang sekiranya membutuhkan pendampingan jenengan, tetap kita bekali dengan pelindung. Kemudian kita juga siapkan banner dan kita memberikan arahan pada dokter-dokter puskesmas serta teman-teman di lapangan itu untuk perjalanan mulai dari vaksinasi kemarin selalu untuk merapatkan ke masing-masing ke Muslika. Jadi yang ada di kecamatan baik dari Kapolsek maupun dari Nantramil. Kalau tidak ada sopo sing iso mewakili. Pokoknya ono seragam coklat, ono seragam hijau. Gitu. Jadi kita bekali banner juga tiap-tiap ini dan jangan khawatir karena pekerjaan ini masih banyak. Ini vaksin baru 3.100 dosis atau cuma 31 botol dan harus habis sebelum tanggal 7. Nah setelahnya nanti 3.100 dosis, populasi kita itu 350.000. Jadi ke depan itu akan banyak pendampingan. Oleh karenanya nanti kita menunggu rapat pimpinan di hari Kamis, semoga jadi ya. Ini kan kalian ya perjuangan juga. Kita rapat lintas sektoral di kabupaten. Bagaimana ke depannya kita jalan barengnya bagaimana. Jadi lebih bersinerginya lebih nyata lagi. Kemudian kalau ke kandang, jadi kalau tidak ada permintaan dari rekan-rekan teknis dan itu saya harap jenengan tidak usah ke kandang gitu. Karena apa? Peternak itu sekarang tidak ada takutnya. Jangankan petugas teknis, wong sing aparat gini sing kadang disalahno. Kalau kita nggak ada dasarnya itu kadang-kadang sering disalahno. Makanya lebih baik kita hati-hati. Kita ini musuhnya bukan apa-apa ya masyarakat. Yo nggak musuh aja nih, tapi yo dianggap dulu yo kadang musuh gitu loh. Itu gara-gara mari ini mulai loro. Nah, hal-hal omongan yang seperti itu kan kita jaga. Jadi dari saya mengarahkan itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi atau yang unek-unek apa monggo disampaikan. Saya di sini siap dimarahi, tidak apa-apa. Nah, ada yang berundel teman-teman saya yang nggak pas jalannya monggo. Izin Pak Dokter, saya Sertu Agus dari Babinsa Korapel Meraurak. Izin menyarankan sekaligus menyampaikan kami gejala di bawah. Beberapa hari yang lalu, khususnya di desa kami binaan Desa Senori Meraurak, ada petugas dari Dinas Peternakan bersama pemerintah desa datang langsung ke pemilik sapi atau peternak. Nah di situ kami belum ada penerima ST atau tugas untuk pendampingan. Jadi mohon izin saran apabila ada dari Dinas Peternakan
untuk akan memberikan sosialisasi ke desa atau ke yang punya ternak, mohon ada paling nggak ada informasi atau tembusan ke Forkopimda atau ke Koramil biar kami bisa tahu, karena kami sudah dapat perintah untuk pendampingan maupun sosialisasi terhadap PMK ini. Jadi kalau memang dari Dinas Peternakan mau ada sosialisasi, mohon izin untuk sekiranya ada tembusan atau memberikan informasi ke Forkopimda atau ke Koramil. Jadi kami bisa bergerak atas dasar perintah. Dan ada petugas khusus yang paham dengan kegiatan tersebut. Jangan sampai kami bisa ditanya peluang-peluang di desa karena kita tidak tahu untuk apa mengatasi bagaimana. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Jadi itu adalah hal yang mendasar. Kebetulan ini di Senori sempat terjadi polemik dan wilayah yang rawan. Oke Pak Agus ini. Nah, mesti omongannya paling gak enak itu di Senori. Dan itu di telinga dinas juga. Nah ini ternyata sampai ke telinganya rekan-rekan TNI. Jadi begini, dari koordinasi yang fundamental antar sektoral ini belum terbentuk karena belum ada gugus tugas. Sehingga kita menyurati atau menembuskan ini, kita itu secara legal formalnya belum bisa. Makanya itu mau tidak mau kita pendekatan secara personal biasanya. Yang paling bisa adalah kepala desa sebetulnya. Waktu itu kita menyampaikan ke Pak Camat, ke kepala desa, kalau bisa menghubungi dari Babinsa maupun dari kepolisian, Babinsa Timmas itu untuk ikut merapat. Tapi karena ini kurang fundamental, suratnya bukan lintas organisasi, lintas institusional, akan kesulitan juga. Mungkin juga dari prajurit juga pikirnya tidak ada perintah dari atasan gitu kan gitu. Tidak ada hal yang menguatkan. Saya memahami itu, tapi ini terjadi. Ini terjadi, makanya kita perbaiki terus, kita desak bahwa ini untuk segera dibikinkan gugus tugas. Gitu. Jadi perjalanan surat gugus tugas ini, ya Mei itu belum terbit juga. Padahal kita itu melakukan ini semua untuk apa? Ya untuk ubah gitu. Tapi kenyataannya ya sampai sekarang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ini orang-orang teknis, jadi bagaimanapun yang urusan birokrasi ya biarlah birokrasi, yang kita jalan di lapangan alhamdulillah teman-teman saya mengapresiasi, termasuk jenengan ini sering sekali saya ketemu sudah bersinergi di lapangan gitu. Jadi ke depan insya Allah Pak Agus kita tata lagi lebih baik untuk koordinasinya. Dan di vaksinasi ini awalnya nanti yang mengawali nanti adalah vaksinasi, karena kita pelayanan sudah kita mulai kurangi dan mulai kita hentikan. Mungkin adalah vaksinasi dan KIE. KIE mungkin kalau ke depan kita dianggarkan untuk darurat kita bisa desa ke desa, dan itu kita tetap akan melibatkan rekan-rekan semua. Dari kita itu ini tidak pembelaan, tapi saya menerima semua koreksi dari Pak Agus tadi. Dan saya terima kasih. Monggo kalau ada lagi terkait PMK-nya, monggo. Kalau ada ternaknya yang bagaimana, monggo. Mumpung ada saya. Siap. Izin PNS Jazuli sifatnya tanya. Izin pas kebetulan yang izin saya tanyakan, obat apa yang bagus apabila sapi itu kena penyakit yang PMK itu, karena kisah nyata telepon dari mertua saya Rebu kemarin itu 2 hari sebelumnya itu tetangganya kena PMK, tapi bukan di Jawa Timur, persisnya di Kecamatan Sedan Rembang. Ya. Nah itu 2 rumah setelah mertua saya itu kena sampai ngiler dan sebagainya, kemudian agak sembuh tapi tidak ada penularan dari apapun. Mertua saya pun tidak pernah ke sana dan sebagainya. Ternyata dari beberapa keterangan tadi saya melihat itu ayam, kemungkinan juga lewat ayam karena berseliweran dari sana sini itu dan sebagainya. Nah, akhirnya sapi dari mertua saya yang 2 itu kena, kemudian disarankan dari teman-teman kan punya anak, sapi kan punya anak, itu supaya disapih, tapi mertua saya bilang apa mungkin baru sekian hari disapih dan sebagainya, kan tambah sama dengan membunuh dan sebagainya. Akhirnya mertua saya tidak menghiraukan, cuma langkah preventif yang dilakukan oleh mertua saya
adalah info dari sesama teman peternak sapi, yaitu maksudnya peternak sapi rumahan itu mengkoloi hidungnya itu dengan air hangat sama garam itu tiap hari 3 kali dikoloi itu terus menerus. Alhamdulillah sambil itu hari berikutnya dipanggilkan semacam dokter hewan setempat yang ada di desa itu dengan membayar sejumlah uang, misalnya dengan sapawai gitu. Alhamdulillah dalam perkembangan waktu ada pilarnya itu agak berkurang. Yang saya tanyakan kira-kira obat apa? Karena selain juga dikoloi, juga lewat ada suntikan dari dinas hewan itu juga beli yang berupa semprotan. Yang belakangnya ada kata 5 itu, entah posisi 5 atau ada kata 5 itu beli di apotek itu bisa harga 35.000. Ya mungkin seiring dengan adanya dari dinas yang kompetensinya itu mau tanya kira-kira obat apa yang bagus untuk mungkin kalaupun untuk selesai biar lebih sembuh lagi, jika sebetulnya ada tanggal lain biar kita gelar. Terima kasih. Obat yang bagus. Siap. Terima kasih. Bismillah. Siap. Ya, terima kasih Mas Juli. Jadi untuk pengobatan ini semuanya sifatnya suportif. Artinya apa? Virus itu tidak ada obatnya. Kita menguatkan tubuhnya. Jadi gitu. Jadi tubuhnya kita kuatkan sehingga tubuhnya cepat membuat antibodi dan virusnya terkalahkan, ternetralkan. Itu apa? Yaitu suportifnya nutrisi. Kalau nggak bisa makan, ya kita bilang makan, ya kan? Kalau ada cacing luka, diobati lukanya, kan gitu. Lukanya itu banyak membawa virus PMK. Jadi luka lepuh-lepuh tadi, itu tempat virusnya yang paling banyak. Di kuku yang luka-luka itu banyak virusnya, konsentrasi virusnya di sana. Lah ini kita kurangi, kita tekan jumlah virusnya, kita bunuh virusnya. Dengan apa? Ono sing disai oli, ono sing disai minyak rem, jangan. Itu tadi kan sebutkan asam kuat, basa kuat. Cari yang mudah itu cuka atau asam garam. Asam garam itu sitrun. Garam asam itu yang pes-pesan nek anak-anak bengkel itu buat ngersi blok gitu loh, sama bensin campur. Nah itu kan nilai asamnya tinggi dan itu bisa ditoleransi tubuh. Kenapa saya menyarankan itu? Karena itu sifatnya isotonik dan bisa ditoleransi oleh tubuh. Itu dari bahan organik, jadi aman. Gak usah dikasih solar, gak usah dikasih. Yes itu. Kalau virusnya kena asam yang tinggi, perbandingannya bagaimana? Kalau cuka itu satu botol itu satu sprayer manuk yang 1 liter itu 800 sampai 1 liter. Itu disemprotkan di luka-lukanya. Jadi jangan diminumkan, tapi disemprotkan di luka-lukanya. Baik di mulut, di keluar, di kaki, itu sudah sangat mengurangi. Dan itu biasanya yang cepat 3 hari, ada yang seminggu itu kering. Kalau pakai formalin, Pak, kalau pakai formalin itu keringnya cepat. Sekarang direndam sama formalin besok kering deh. Tapi memperlu kulit itu gak kuat sama formalin karena teroksidasi kuat. Sehingga besok luka lagi, lecah lagi, tambah jeru lagi. Makanya saya sarankan pakai itu tadi yang asam kuat itu garam asam, sitrun atau cuka. Gitu. Sitrun juga sama, perbandingan satu pes itu bisa sampai 5 liter malah kalau sitrun, karena dia memang sangat-sangat asam. Gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang mudah itu kan bisa diraih. Sitrun itu 2.500. Tapi di Karanglo sudah 4.000 sekarang karena diborong sama masyarakat sana. Kemudian perawatan untuk pedet memang sarannya itu di sapi karena apa, konsentrasi yang paling besar itu di ASI. Lah punya bapak jenengan itu termasuk masih beruntung, masih menyusui, tapi masih hidup. Berarti memang kekebalan pedetnya bagus. Biasanya rata-rata kita itu laporan kematian itu banyak. Kalau ini tuh banyak, sehari itu bisa 15, bisa 10 itu pedet semua. Kalau dilaporkan itu kalau dilaporkan sih gitu. Jadi pedet lah yang
paling banyak. Monggo ada pertanyaan lagi atau mau yang dukani saya seperti Pak Agus melaporkan unek-uneknya, monggo. Pak Mir nggak ada yang. Pak Mir, pemotongan. Nggak ada yang tanya nih. Saya infokan ya, kebetulan saya juga kepala rumah potong hewan. Jadi untuk saudara-saudara semua, nanti kalau tahun depan kita tiap tahun itu membuka pelatihan juru sembelih halal. Juru sembelih halal itu kita buka gratis ya, dinas. Jadi kalau mendekati Idul Adha, monggo kalau mau mendaftarkan, otomatis seizin pimpinan ya, seizin pimpinan. Kalau mau mendaftarkan tahun depan, saya persilahkan. Ini anggota ada satu yang sudah kesan dari orang itu Pak Darmaji atau Pak Sudarmaji gitu misalnya. Ya. Itu harapannya nanti apa? Kalau punya acara sendiri tidak harus tergantung dengan jaga uang. Gitu. Karena jenengan-jenengan ini kan kalau mengadakan acara seperti itu kan berarti diamanahi untuk menyalurkan amanahnya orang-orang yang berkorban. Kalau jagalnya dari saudara kita sendiri kan enak. Kita tahu tingkat kesolehannya gimana, dia cara kerjanya bagaimana, motongnya piye kan gitu. Jadi nggak semua tergantung orang luar. Sehingga membuat daging itu aman, sehat, itu halal dan siap dibagikan ke mustahil. Jadi tahun depan saya tunggu kalau di sini ada anggota yang mau ikut pelatihan juru sembelih halal atau belajar itu untuk kampilah daging, nyiseti daging itu nanti ada sertifikatnya, dan nanti kedepannya BPI kalau ada yang pensiun atau apa aku mau cocok mau lanjut bisa ikut saya di RPH. Lumayan ya. Ya dari saya itu. Ada pertanyaan lagi? Waktu saya kembalikan ke Pak. Lagi? Baik, sudah cukup ini. Ada tanya lagi? Saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya bisa menjadi bekal ya. Yang betul bisa menjadi bekal nanti apabila ya minimal kalau ada pertanyaan ya dalam rangka pendampingan nanti minimal bisa menjawab ya, minimal bisa menjawab. Kalau ragu-ragu jangan jawab, mending diserahkan kepada yang lebih ahlinya ya seperti itu ya. Jadi jangan ini malah nanti jawaban yang ragu-ragu nanti malah menjadikan polemik ya, polemik malah ini. Kebetulan PMK ini rawan sekali ya, rawan sekali jadi polemik ya, karena apapun bentuknya ini sudah mau hari raya Kurban ya, banyak di medsos berbagai macam berita yang simpang siur ya, yang beda-beda tipis ya, akhirnya menjadikan polemik terkait dengan kurban dan segalanya ya, itu jadi tolong betul-betul dipahami dan dijadikan pedoman untuk melaksanakan tugas ke depan. Mungkin itu, terima kasih Pak Dokter. Ini kami ucapkan terima kasih atas arahannya, bimbingannya kepada rekan-rekan pelajar sekalian. Kata kami apabila dalam penyajian ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.